Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video presentasi untuk memenuhi nilai final kami pada mata kuliah agama dengan dosen pengampu Dr. Idaman SAG MH. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raditya dengan NIM H1A1233329 selaku moderator dari kelompok 5 dengan tema potensi pengembangan filantropi Islam di Indonesia. Perkenalkan, saya Wode Nurul Putri Anastasia dengan NIM H1A1233364. Perkenalkan, saya Rini Anggraini dengan NIM H1A1233207. Saya Suryananda Budiman dengan NIM H1A1 23084. Saya Afdal Krishna Putra dengan NIM H1A1 23245. Syarif dan Firdaus Putra Mahmud dengan NIM H1A1 23205. Baik, jadi saya akan masuk di latar belakang mengenai filantropi. Filantropi sering disebut sebagai kata kedermawaan. Filantropi dalam bahasa Inggris itu disebut dengan filantropi. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut dengan filantropi yang artinya philos, yang kasih atau cinta, dan anthropos yaitu manusia. Jadi, filantropi adalah gambaran memberikan pertolongan uang dan usaha prasarana bagi seseorang yang memerlukan sebagai wujud damai, cinta kasih kepada sesama manusia. Filantropi juga disebut sebagai aplikasi bantuan amal sukarela dan asosiasi amal sukarela secara ikhlas sebagai persepsi buat menolong meringankan beban orang lain yang memerlukan bantuan sebagai ungkapan rasa kasih sayang. Salah satu faktor terpenting dalam Islam yaitu filantropi. Sumber filantropi yaitu Al-Quran dan hadis yang digali dari kaidah keagamaan yang divariasi dengan perantara metode ijtihad supaya terbentuk lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang merupakan ibadah yang diterapkan secara merata dalam kehidupan umat Islam sebagaimana tertulis dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir yang miskin, amil zakat yang diluangkan hatinya, mualaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah bentuk ajaran Islam yang mengajarkan dan mengajak umat Islam untuk peduli kepada sesama. Keempat bentuk tersebut merupakan bentuk filantropi yang memiliki nilai ibadah dan nilai sosial yang bisa meningkatkan solidaritas umat Islam. Konsep zakat, infak, dan sedekah dan wakaf dalam Islam bukan hanya soal dimensi ibadah tetapi juga memiliki nilai sosial. Nilai ibadah ini berkaitan dengan kewajiban seorang muslim untuk berbakti kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nilai sosial berkaitan dengan bagaimana seorang umat Islam lainnya dapat berbagi dan hidup bersama. Namun, sampai saat ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi umat, terutama mustahik dan muzaki. Baik, masuk ke pembahasan. Pertama, zakat. Zakat merupakan dasar prinsipal untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa. Ia adalah sedekah wajib. Dengan terlaksananya lembaga zakat dengan baik dan benar, diharapkan kesulitan dan penderitaan fakir miskin dapat berkurang. Zakat ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu. Sedangkan zakat fitrah wajib atas setiap orang Islam, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka. Menurut asal katanya, zakat berarti tambah, bersih, atau suci. Sedangkan menurut terminologi syariat, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada mereka yang telah ditetapkan di syariat. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai harta yang telah mencapai nisab atau ketentuan minimal pemilikan harta kena zakat. Firman Allah yang artinya, dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat dan tundukkanlah bersama orang-orang yang tunduk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.
Filantropi Islam memang telah dipraktekkan dalam kehidupan sosial masyarakat Islam di Indonesia sejak lama. Zakat yang menjadi fokus utama di sini adalah suatu kegiatan keagamaan yang praktek pelaksanaannya bersamaan dengan masuknya Islam di Nusantara. Masyarakat Islam di Nusantara telah menggunakan zakat sebagai sumber dana untuk mengembangkan ajaran Islam dan juga melawan penjajah. Secara keseluruhan, pada masa Islam hadir di Nusantara dan masa kolonial, filantropi Islam dipraktikkan oleh masyarakat Islam secara spontan tanpa peraturan yang jelas dan berstandar. Wakaf sebagai salah satu lembaga sosial Islam, wakaf erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara, misalnya Mesir, Yordania, Saudi Arabia, dan Bangladesh. Hal ini barangkali karena lembaga wakaf ini dikelola oleh manajemen yang baik, sehingga manfaatnya sangat dirasakan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Potensi wakaf sebagai filantropi Islam di Indonesia menjanjikan peluang besar bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu sesama dan mengembangkan berbagai sektor kemanusiaan. Sebagai salah satu bentuk filantropi dalam Islam, wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan manfaat jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur, program pendidikan, pelayanan kesehatan, dan upaya kesejahteraan sosial lainnya. Wakaf di Indonesia merujuk pada pengelolaan aset wakaf dengan tujuan menghasilkan surplus dan atau keuntungan berkelanjutan yang digunakan untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Konsep wakaf produktif bertujuan untuk memanfaatkan aset wakaf secara optimal agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Infak, secara bahasa kata infak berarti hal menafkahkan, membelanjakan, dan berarti pula mengeluarkan suatu harta untuk kepentingan suatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kebaikan yang diperintahkan Allah SWT. Atau infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali kita memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendaki sendiri. Infak berarti memberikan harta dengan tanpa kompensasi apapun. Infak tidak mengenal nisab, sehingga infak mengeluarkan oleh setiap orang yang beriman, yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, dan di saat lapang ataupun sempit. Zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, tapi dalam infak boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya untuk kedua orang tua, istri, anak yatim, dan sebagainya. Islam telah menentukan tata cara berinfak, yaitu ketentuan-ketentuan dan tidak membiarkan pemilik harta bebas mengelolanya dan menafkahkan sekehendaknya. Wujud pelaksanaan infak seseorang bisa dengan cara mentransfer hartanya dengan tanpa kompensasi kepada orang lain, kepada diri sendiri, ataupun kepada orang yang menafkahinya. Menjadi kewajiban wujud infak bila kegiatan dilaksanakan ketika masih hidup, seperti hibah, hadiah, sedekah, serta nafkah. Bila dilaksanakan setelah meninggalnya, seperti wasiat, infak memiliki hikmah yang besar baik bagi pemberi dan penerimanya. Hal ini menumbuhkan sikap mental dan kesadaran bagi orang yang telah melaksanakan infak, serta merupakan pemenuhan kebutuhan bagi orang yang menerimanya. Islam telah mewariskan tentang kewajiban pemberian kelebihan harta seseorang, sebagaimana firman Allah, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Sedekah. Kata sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu sadaqah, artinya benar. Menurut kriminologi syariah, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan kesentuhannya. Penekanan infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas, menayangkan hal yang bersifat non-materi. Sedekah juga diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya, yang diurungi oleh pemberian pahala dari Allah.
Islam memperoleh adanya kepemilikan pribadi sehingga secara fitriah terdapat individu-individu yang berinisiatif untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Karena Al-Quran mendorong semua orang untuk berusaha mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Akan tetapi perlu untuk diakui adanya seseorang lebih kaya dari yang lainnya. Allah berfirman, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki. Quran Surah An-Nahl ayat 71. Ada beberapa contoh tentang bagaimana sedekah dapat dilakukan. Yang pertama, sedekah harta. Yang kedua, sedekah makanan dan minuman atau pakaian. Yang ketiga, sedekah waktu dan tenaga. Yang keempat, sedekah dalam bentuk edukasi dan keterampilan. Dan yang kelima, sedekah dalam bentuk doa dan nasihat. Jadi kesimpulannya adalah istilah filantropi merupakan hal baru dalam Islam. Meskipun demikian, praktik filantropi sebenarnya telah dipraktikkan jauh sebelum istilah filantropi itu sendiri muncul. Berbagai bentuk filantropi diajarkan dalam Islam seperti zakat, infak, dan sedekah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, potensi nasional telah banyak diungkap oleh berbagai penelitian. Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen keadilan distribusi dalam ekonomi Islam. Jika dikelola dengan baik dan profesional, potensi dan zakat yang besar ini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Distribusi zakat yang baik akan meningkatkan daya beli masyarakat dan menyebabkan pemerataan pendapatan, sehingga mampu meminimalisir kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Zakat dan sedekah terlibat dalam pengentasan kemiskinan melalui distribusi pendapatan dan mentransfer kekayaan. Zakat juga digunakan untuk investasi jangka panjang untuk meningkatkan aspek non-pendapatan dari orang miskin seperti kesehatan, pendidikan, sumber daya fisik, dan pekerjaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.